Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 jurusan Pendidikan Agama Islam dalam mata kuliah Pancasila dan dibimbing langsung oleh Bapak Fajrin MPDI. Baiklah, kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Pancasila Sumber Ekonomi Kerakyatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 2030202204. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh Muhammad Al-Ghazali dengan NIM 2030202202, kemudian Saudara Elan Hussein 2030202208 dan dilanjutkan oleh Saudari Lindiani dengan NIM 2030202194. Baiklah, pemaparan pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Al-Ghazali. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya Al-Ghazali akan membacakan materi tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah sebagai dasar pandangan hidup filsafat negara, ideologi nasional dan sebagai platform nasional sejak 18 Agustus 1945. Sangat penting untuk diwariskan kepada generasi penerus pejuang bangsa Indonesia melalui pendidikan agar tidak kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila, makna dan realita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun penduduknya berbeda agama, tetapi kita harus hidup rukun dan saling menghormati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kita untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga benar-benar menggambarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Terlebih dahulu diadakan musyawarah, dan keputusan musyawarah diusahakan secara mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Al-Ghazali. Konsep pendidikan ekonomi. Pendidikan, menurut Webster New World Dictionary 1962, adalah suatu proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain, khususnya melalui sekolah formal. Pendidikan ekonomi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik atau masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya. Konsep pendidikan ekonomi di atas mengandung makna adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, agar masyarakat yang diberdayakan itu mempunyai kekuatan atau daya, mempunyai kemampuan untuk hidup layak sesama dengan temannya, sesama manusia. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Lindiani. Kepada Saudari Lindiani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Lindiani, nomor NIM 2030202194. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara
Elan Hussein. Konsep ekonomi kerakyatan atau grassroots ekonomi merupakan bentuk dari ekonomi berbasis rakyat atau people basis ekonomi, dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat atau people centered ekonomi, yang merupakan inti dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama ayat 1 dan 2. Sri Edi Suasono 2012 sampai 2020. Konsep ini sangat strategis dalam sistem dan struktur ekonomi di Indonesia. Makna ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan itu antara lain: 1. Dengan rakyat yang secara partisipatori sampai emansipatori bersepakat aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai tambah ekonomi optima yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. 2. Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat menjadi pelaku atau aset aktif pembangunan. 3. Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat, kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri, self-empowering, sehingga rakyat mampu meraih nilai tambah ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial atau nilai tambah kemartabatan. 4. Pembangunan ekonomi rakyat sebagai memberdayakan rakyat secara bersama-sama akan merupakan peningkatan posisi tawar kolektif untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. 5. Bila rakyat lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi, maka nilai tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi dalam negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. 6. Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber dalam negeri yang tersedia. 7. Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. 8. Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih cepat menghasilkan atau quickly yielding dalam suasanaan ekonomi yang sesak napas dan langka modal. 9. Pembangunan perekonomian rakyat sebagai soku guru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam negeri. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sedikit penyampaian dari rekan-rekan saya, dan dapat kita simpulkan yang pertama yaitu kita sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu. Diadakan musyawarah dan keputusan musyawarah diusahakan secara mufakat. Yang kedua, konsep ekonomi kerakyatan, grassroots economy, merupakan bentuk dari ekonomi yang berbasis rakyat atau people basis economic dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat atau people centered economy, yang merupakan inti dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama ayat 1 dan 2. Dan konsep ini sangat strategis dalam sistem dan struktur ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, makna ekonomi rakyat sebagai strategis pembangunan itu antara lain dengan rakyat yang secara emansipatory berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai tambah ekonomi optima yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Yang terakhir yaitu pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri atau self-empowering, sehingga rakyat mampu meraih nilai tambah ekonomi dan sekaligus nilai tambah sosial atau nilai tambah kemartabatan. Itulah tadi sedikit penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.